Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada pertemuan ke-18, chapter 18. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada induksi elektromagnetik. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan masalah pada induksi elektromagnetik. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah trafo ideal mempunyai tegangan primer dan sekunder 80 volt dan 200 volt. Jika arus yang mengalir pada kumparan primer 2 ampere, maka arus yang mengalir pada sekunder berapa ampere? Kita bahas bersama-sama. Maka dengan demikian, VP-nya 80, IP-nya 2 ampere. Vs-nya 200, berapakah IS-nya? Maka dengan demikian, IS sama dengan IP dikalikan VP dibagi dengan Vs-nya. Maka sama saja 2 dibakalikan 80 dibagi 200. Maka 2 bagi 2, 1, berarti ketemunya masih ada 0,8A. Ringkas, karena tegangan daya primer harus sebanding dengan daya sekundernya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah transformator memiliki tegangan primer 220 volt dengan jumlah lilitan 200 ampere diubah menjadi 110 volt. Jumlah lilitan agar sesuai dengan yang diinginkan adalah, berarti ini tegangan sekundernya, Maka dengan demikian kita lihat, VP sama dengan 220, NP-nya 100, VS-nya 110, berapakah NS-nya? Kita harus ingat bahwa tegangan berbanding lurus dengan jumlah lilitannya. Maka VP dibagi dengan VS sama dengan NP dibagi dengan NS, maka NS-nya sama dengan NP dikalikan VS dibagi dengan VP. Maka dengan demikian 100, 100 dikalikan 110 dibagi 220, maka ini ketemunya setengah dikalikan 150 lilitan, kan itu, Jadi jawabannya adalah yang A. Itulah pada soal nomor 2, Kemudian pada soal nomor 3. Sebuah trafo kumparan primernya 1000 lilitan. Kumparan sekundernya 200 lilitan. Bila tegangan bolak-balik pada primer 600 volt, maka tegangan pada sekunder berapa volt? Soal nomor 2 tadi mengatakan bahwa tegangan berbanding lurus dengan jumlah lilitannya. Maka inilah yang diketahui dalam soal. Maka VP dibagi VS sama dengan NP dibagi dengan NS, maka VS-nya sama dengan VP dikalikan NS dibagi dengan NP. Maka 600 dikalikan 200 dibagi 1000. Ini adalah berapa? 1/5, 1/5. 1/5 dikalikan 600, kan itu. Maka dengan demikian ketemunya 120 volt, kan itu, 1/5, Maka 60 jika dibagi 5 adalah 12, masih ada 10, maka menjadi 120 volt. Jadi beginilah caranya soal nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 4. Sebuah trafo dengan tegangan primer 220 volt, tegangan sekunder 24 volt, berarus primer 2 ampere, efisiensinya 80%. Maka kuat arus sekundernya adalah berapa ampere? Maka dengan demikian, karena ada efisiensi,
Efisiensinya 80%, VP-nya 220, IP-nya sama dengan 0,2 ampere, VS-nya 24 volt. Berapakah IS-nya? VS sama dengan IS, ini keluaran dibagi masukan, VP dikalikan dengan IP dikalikan 100%. Yang dicari adalah IS-nya. Maka IS-nya itu sama dengan IP dikalikan efisiensi dibagi 100% dikalikan VP dibagi dengan VS. Ya. Maka dengan demikian kita lihat angkanya 0,2. 80% dibagi 100%, ya. Kemudian ya dikalikan 220 dibagi 24. Kalau ini dibagi 2, 12 kan itu. Ini dibagi 2, 11 kan itu. Berarti 110 per 12 kan itu. Ini 8/10 ya. Ini adalah 0,5. Maka dengan demikian ketemunya adalah 0,2 kali 8, 22 dibagi 24. Kalau tidak ingin dibagi seperti ini, maka dengan demikian hasilnya 1,466 ampere ya. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 4 ya. Jawabannya adalah B ya. Dibulatkan menjadi 1,47 ya. Kita lihat pada soal nomor 5 ya. Sebuah trafo step up menghasilkan daya output 160 watt. Efisiensi trafo 80%. Berapakah tegangan inputnya? Yang di sini ya. Ini 160 watt, ini sudah ada 8 ampere inputnya. Maka dengan demikian ya, efisiensinya 80%, IP-nya 8 ampere, PS-nya 160 watt, VP-nya berapa? Kita gunakan persamanya PS dibagi VP dibagi dengan IP ya. Karena yang dicari VP, maka VP tetap PS-nya dibagi dengan IP 100% dibagi efisiensinya. Maka 160 dibagi 8, 100 dibagi 80 ya. Ini berapa hasilnya ya? Ini 8 kali 8 atau 16 bagi 8 kan 2 ya. 2, 10 bagi 10 1 kan itu ya. Nah, maka masih ada 100 kan itu. Maka VP-nya adalah 25 volt kan itu. Paham ya? Itulah ini yang diketahuinya 8 ampere, 80%, outputnya 160. Jadi jawabannya yang C. Kita lihat pada soal nomor 6. Hampir sama prosesnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Efisiensinya 75%. Berapakah kuat arus primernya? Di sini sudah ada 160 volt. Di sini ada 24 watt. Maka dengan demikian yang diketahui dalam soal, efisiensinya 75%, VP-nya sama dengan 160 volt, PS-nya sama dengan 24 watt, VS-nya 12 volt. Berapakah IP-nya? Ya, ini yang kita inginkan. Masih sama PS dibagi dengan VP dikalikan IP. Yang dicari IP-nya, ya, maka sama saja PS dibagi dengan VP dikalikan 100% dibagi efisiensinya, maka IP sama dengan 24 dibagi 160. Ini, ya. 100 dibagi 75, kan itu. Ya, kita ambil saja lah. Ini 24. Ini 24 dibagi 3, 8. 75 dibagi 4 dibagi 3 ya. 25. Maka 100 dibagi 25 4 kan itu. 8 kali 4 kan itu ya. 32. Maka ketemunya adalah 6/10 kan itu. Dikalikan 1/3 maka ketemunya adalah 0,5 ampere. Jadi betul kalimat tadi ya. Ya, boleh dikalikan seperti ini 6/10, 1/3 kan itu ya. Maka 0,5 ampere. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi itulah keseluruhan yang kita bahas bersama pada pertemuan kali ini. Kita sudah menjalani kesimpulan-kesimpulan
yang didapat dari 1 sampai 6 ya. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.